dikurang 6x. Minus 1. Min X. Min x. Oke, min x. 2y kurang 2y habis. 2z dikurang 6z. Min 4z. Min 4z. 50 kurang 100. Min 50. 50. Oke, ini jadi persamaan baru yang persamaan keempat namanya. Tadi 1, 2, 3 yang di atas. Ini persamaan keempat. Sampai sini aman tentang eliminasi ya. Nanti kita lihat gimana substitusinya ya. Kita eliminasi dulu. Oke, sekarang eliminasi 1 dan 3. Eliminasi 1 dan 3 samakan dengan eliminasi 1 dan 2. Hilangkan y-nya juga. Oke, berarti 5x tambah 2y tambah 2z. Oke, sama dengan 50 ya. Terus 3-nya 3x tambah 4y tambah z sama dengan 50. Oke. Nah, kira-kira kalau y-nya biar hilang, atas kali berapa, bawah kali berapa? Supaya y-nya hilang. Kayak seperti persamaan 1. Kira-kira kita kali berapa? Atas. Atas kali. Atas kali 2. Bawah kali 1. Oke, jagoan. Mantap. Berarti ini 10x tambah 4y tambah 4z sama dengan 100. Lalu bawahnya, jadinya tetap ya 3x tambah 4y dikurang z sama dengan 50. Oke. Ditambah atau dikurang? Supaya y-nya hilang. Supaya y-nya hilang, ditambah atau dikurang? Y-nya kan mau hilang nih, berarti kita kurang ya. 10x kurang 3x berarti 7x. 4z dikurang min z. 4z dikurang min z berapa? 3z. Min ketemu min, jadi positif ya. Berarti 4z tambah z. 5z. Berarti 50. Oke, gimana? Kenapa min Z? Kan dia dari atasnya plus. Oh, plus. Ya, untuk kalian koreksi plus ya. Betul kan? Jadi kalian memperhatikan ya. Berarti ini betul jadi 3Z. Ya. Sengaja Kak Bandar kecoh di situ. Ya. Oke. Nah, ada persamaan 4 dan ini yang terakhir persamaan 5. Oke, 4 dan 5 udah dapat. Nah, 4 dan 5 kita mau eliminasi lagi boleh, mau kalian substitusi juga boleh. Ya, sekarang kita fokus ke 4 dan 5 ya. 1 sampai 3-nya nggak usah lagi dipusingkan karena kita udah dapat 4 dan 5. Oke, 4 dan 5 sekarang. Oke, nah, berarti kita mau hilangkan apa nih? X-nya atau Z-nya? Untuk 4 dan 5. Kita hilangkan apa? Mau X atau Z yang hilang? Harus ada salah satu yang hilang supaya yang satunya bisa ketemu gitu. Atau kalau kalian mau pakai substitusi bisa aja, 4-nya disubstitusikan semua. Ya, bisa-bisa aja. Oke, sekarang fokus ke 4 dan 5 ya, berarti min X, min 4Z sama dengan min 50. Oke, 7X tambah 3Z sama dengan 50 juga. Oke ya, kita mau hilangin X-nya misalkan, berarti atas kali 7 ya, bawah kali 1. Oke, berarti min X kali 7 berarti min 7X dikurang 28Z sama dengan min 350. Lalu bawahnya tetap ya, 7X tambah 3Z sama dengan 50. Oke. Supaya X-nya hilang berarti kita kurangin atau tambah? Operasinya tambah, supaya X atau X-nya hilang. Tambah. Oke, Tambah. min 7X tambah 7X habis min 28Z tambah 3Z. Jadi berapa?
min 25 Z ya. Min 350 ditambah 50 berarti min 300. Nah, berarti Z-nya min 300 dibagi min 25. Oke, Z-nya min bagi min udah pasti positif ya. 300 bagi 25 berarti 12. Betul ya? 300 bagi 25, 12 ya, betul kan? Betul ya? Jadi Z-nya 12. Tadi ingat 50-nya itu berasal dari 50 juta. Berarti Z-nya 12 juta ya. Jutanya kan benar tulis CT aja begini ya. Singkat aja yang nggak usah pakai 00. Juta. Oke. Jadi Z-nya 12 juta ternyata adik-adik harganya. Sapinya harganya 12 juta. Satu sapi 12 juta. Oke. Yuk. Z-nya udah dapet. Tinggal nyari X-nya. Nyari X-nya, kalian pilih antara persamaan 4 atau 5. Bebas, kalian mau pilih yang mana. Untuk nyari X-nya. Untuk nyari harga dombanya. Mau pakai persamaan mana? 4, Kak. 4. Berarti 4 ya. Itu berarti min X dikurang 4Z sama dengan min 50. Berarti min X. X-nya yang mau kita cari kan. Min 4 kali 12. Z-nya 12 ya. Sama dengan min 50. Min X dikurang 4 kali 12 berapa? 48 ya. Sama dengan min 50. Nah, untuk cari X-nya berarti X-nya pindahin aja ke sana. Pindahin ke kanan, 50-nya pindah ke kiri. X-nya pindah ke kanan jadi positif X ya. Terus ini yang di kiri min 48, 50-nya pindah jadi positif. Berarti minus 48 tambah 50 berapa? 2. 2. Berarti 2 juta. X. Oke. Nah, tinggal kalian lihat jawabannya. Nggak usah cari Y-nya lagi. Mana yang X-nya 2 juta, Z-nya 12 juta? Jawaban yang mana? Pasangan yang dapat ada Yang D, Kak. yang D. Oke. Tapi yang A juga, yang A 2 juta. C-nya A-nya Z-nya 8 juta ya. Jadi yang D ya jawabannya ya. Oke. Bisa? Kalau udah dua variabel kalian ketemu jawabannya, udah pasti jawabannya nggak mungkin ada di dua-duanya ya. Kelas 1 aja. Sampai sini aman? Silakan dicatat. Kalau mau screenshot silakan. Nanti kalian pindahkan ke catatan. Mana yang lebih cepat aja buat kalian bisa mencatat ya. Nanti bisa kalian pindahkan, catat lagi nanti di rumah. Jadi triknya untuk pengerjaan angka-angka besar, kalian persimpel aja angkanya. Kalau 50 juta, ambil 50-nya, tapi ingat, jutanya kalau kalian buang, nanti pas di hasilnya tambahkan jutanya gitu ya. Oke, sudah? Yuk. Nomor 1 udah ya, aman ya, Marvel ya? Bisa ya? Oke, nomor 2 sekarang. Nomor 2, log 4,72. Ini kabar pindah ya? Nomor 2. Log 4,72 itu hasilnya berapa, Sam? Boleh bacain, Sam? Hasilnya, Iya, log 4,72 berapa sama dengan berapa itu? ini jawabanku kapan benar? Enggak, yang di soal. Log 4,72 berapa? 0,674 ya? Iya, 0,074. 674 ya? Oke. 674. Oke, nah sekarang kita lihat log yang ditanyakan kan log 472.000 ya? Ya enggak? Log 472.000.
Yang ditanyakan kan ini kan? Oke. Kita cuma punya clue 4,72, lalu ditanyakan 472.000. Nah, logikanya gimana? Kalian berpikir harus agak kritis adik-adik. 472.000 itu sama nggak dengan log 4,72 dikali dengan 100.000? 4,72 kali 100.000, 472.000 nggak? 4,72 dikali 100.000 itu 472.000. 4,72 kali 100.000. Apakah 472.000? Iya, Kak. Betul ya? Nah, kalau ketemu begini, ini kan perkalian logaritma. Ingat sifat logaritma kalau perkalian. Itu sifatnya sama ya, kiri dan kanan nanti sama. Nah, benar ngeliat. Ya. Nah, ya. Ingat sifat logaritma gini. Log A tambah B itu sama dengan log A dikali log B, sorry. Dengan log A dikali log B. Nah, ini pun sama. Kalau kebalikannya misalkan begini, log A dikali B, itu sama aja dengan log A ditambah log B. Nah, untuk pengerjaan yang nomor 2, kita pakai sifat yang bawah. Ini jangan lupa sifat penjumlahan dan perkalian logaritma ya. Kita pakai sifat yang bawah, berarti log 4,72 ditambah log 100.000. Oke, log 4,72 tadi ada di soal 0,674. Lalu log 100.000 berapa? Kan pertanyaannya begitu ya, log 100.000 kan nggak ada Kak di soal. Ya kan? Nah, maka penting buat kalian pahami kalau misalkan hanya tulisan log aja, log A, itu sama aja misalkan begini deh. Logaritma itu selalu punya basis. Kalau dia cuma tulisannya log A itu sama aja dengan basis 10. 10 log A. Oke. Nah, konsep logaritma yang berikutnya adalah begini. A log B sama dengan C. Ya. Ini konsep logaritma yang harus kalian pahami. A log B sama dengan C. A-nya itu basisnya, ya. Atau jangan pakai A lagi. Di sini ada kabar pakai A ya. Kabar ganti yang sama aja kita. Ini kabar hapus dulu. Ya, nanti kalian nggak bingung. Misalkan kabar prinsip logaritmanya P log A sama dengan M. P-nya basis, A-nya sama di sini ya. M itu pangkatnya. Nah, ini sama aja dengan pangkat begini deh, adik-adik. A sama dengan P pangkat M. Yang ini logaritma, yang kiri. Yang sebelah kanan itu konsep pangkatnya. Ini logaritma. Ini logaritma nih. Ya. Nah, logaritma itu kalau dalam bentuk pangkat, seperti yang di sebelah kanan ini. Ini yang bentuk pangkatnya seperti ini. Jadi logaritma itu seperti kebalikan dari pangkat konsepnya. C log A sama dengan M. Dalam bentuk pangkat, itu A sama dengan P pangkat M. P itu tadi basisnya. Oke. Ya, basisnya. Basis itu bilangan dasar yang mau dipangkatkan. Namanya basis. Ya. Misalkan begini. Di sini kan log 100.000 ya. Tadi Kak Bandar bilang kalau cuma tulisan log doang berarti dia basisnya 10. Berarti yang ini sama aja dengan 10 log 100.000 sama dengan M. Nah, kita mau cari M-nya ini berapa di logaritma.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang bingung nggak tentang logaritma? Basisnya 10 kalau nggak ada tulisan, jadi nggak ada di basisnya di sini, tulisannya basis berarti basis B. Ya, tolong yang ini di mute dulu ya, biar nggak keganggu teman-teman yang lainnya. Oke. Yuk. Lalu kemudian ini kan 10 log 100.000 sama dengan M. Kita mau butuh M-nya kan? Maka kita bisa rubah konsep logaritma ini ke bentuk pangkat supaya M-nya ketemu. Berarti ini sama aja dengan A-nya kan 100.000. 100.000, P-nya kan 10, pangkat M. Nah, 100.000 itu 10 pangkat berapa? 100.000 itu 10 pangkat berapa? 5. 5. Oke. Berarti M-nya 5. Gitu kan? M-nya 5 ya. Nah, berarti log 100.000 itu sama ada dengan nilainya 5. Nah, jadi 0,674 ditambah 5 itu berapa? Nol koma 674 ditambah 5 berapa? 5,674 Kak. 5,674. Oke. Nomor 2 finish. Ada jawabannya nggak? Ada Kak. Oke, silakan dicatat. Nah, adik-adik sedikit clue untuk kerjakan PAS matematika. Misalkan di soalnya nggak ada jawaban. Oke, misalkan jawabannya sama sekali nggak ada, pilihannya nggak ada. Nah, nggak usah khawatir, adik-adik. Kalian pilih satu jawaban yang mendekati saja. Pilih jawaban yang nilainya mendekati, tapi jangan lupa, kalian memilih harus berdasarkan coret-coretan seperti ini. Jadi yang Kak Bandar butuh sebetulnya bukan jawabannya, tapi coret-coretannya ini. Coret-coretan bisa membuat jawaban kalian benar. Tapi kalau misalkan jawaban kalian benar tanpa ada coretan, Kak Bandar ragu dari mana kalian dapatnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau di scroll ke bawah, paling bawah itu ada keterangan. Coba saya boleh bantu scroll ke bawah saya. Paling bawah itu ada keterangan. Nah, itu upload foto kertas buram atau coretan pengerjaan di sini. Kak, caranya gimana? Nah, kalian cukup klik tambahkan file, nanti pengerjaan kalian foto semua. Kalian masukin ke laptop atau ke handphone kalian, baru upload aja di sini ya. Kalian bisa klik jelajah atau kalian bisa tarik ke situ file. Nanti tinggal upload saja ya. Yang Kak Bandar butuh hanya itu. Ya. Jawaban kalian bisa benar semua, tapi kalau nggak ada coretan, Kak Bandar ragukan. Ya, tapi kalau dengan coretan, kalian lampirkan, ya udah, itu berarti perfect ya. Gitu. Misalkan gimana Kak? Kalau misalkan jawaban aku salah, tapi coretan aku benar, Kak Bandar betulin. Ya, di Google Form-nya mungkin kalian buru-buru mencet pilihannya, atau nggak teliti gitu ya. Tapi coretan kalian benar, Kak Bandar benar ya. Iya, nanti Kak Bandar perbesar filenya. Jadi gini, satu soal kan nggak mungkin satu foto ya. Jadi kalian bisa, misalkan satu lembar kertas itu bisa jadi 2 nomor atau 3 nomor gitu. Gitu ya. Jadi Kak Bandar batasi sengaja 10 file, itu maksudnya 10 foto. Tapi logikanya satu kertas yang kalian foto kan nggak mungkin cuma satu nomor, betul nggak? Ya kan? Ini Kak Bandar bikin panjang supaya kalian bisa lebih ini. Nah, kalian bisa persingkat aja di coret-coretannya. Nggak usah semua kalian detailkan begini, nggak usah. Gitu ya. Ya, aman ya? Itu buat matematika, oke? Kalau buat yang lain Kak Bandar kurang paham, tapi Kak Bandar buat matematika perlu coretan ya. Yuk, lanjut nomor berapa lagi? Hari ini kita fokus bahas yang kalian nggak bisa kerjakan aja. Sheryl, nomor berapa nih? Saya mau tanya, kalau misalnya ini kan log 100.000, saya nggak ngerti dia kenapa nggak bisa langsung dikaliin 100.000 aja. Kenapa nggak bisa dikalikan 100.000? Oke. Secara basis, kalau tadi Kak Bandar bilang,
Makanya diketahui di soalnya kan cuma log 4,72. Jadi basisnya log 4,72 dan basisnya 100.000 itu sama-sama basis 10. Ya kan? Nah, kalau langsung dikalikan 100.000, maka kalau misalkan 4,72 kali 100.000, berarti kan 0,674 kali 100.000, itu kan gede banget gitu ya. Nggak logis maksudnya, secara hasilnya nggak akan logis gitu. Ingat konsepnya perkalian, itu berarti ditambahkan. Log A dikali log B, itu berarti log A tambah log B. Ya, jadi ingat konsepnya supaya nanti tidak salah mengerjakannya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan semakin kalian paham dan udah coba kerjain, kalian lebih tahu nanti, oh revisinya di sini nih. Berarti saya nggak boleh langsung kalian 100.000 gitu kan. Ya, aman ya? Yuk. Oke, next ke bawah coba Sam. Ke bawah lagi Sam. Coba lihat. Nomor berapa Pak Banda? Iya, coba ke bawahin dulu. Bawahin dulu. Terus ke bawah lagi. Terus, nah nomor ini tahu. Nomor 6 tahu. Bisa. Kalau kalian dikasih grafik, ini namanya grafik. Lihat di situ ada 3 garis, betul? Ya, ada 3 garis. Dan di jawaban pun ada 3 persamaan. Ya kan? Bukan persamaan, pertidaksamaan. Karena tandanya bukan sama dengan. Samaan itu tandanya pakai sama dengan seperti tadi nomor 1. Kalau pertidaksamaan, bentuknya seperti ini adik-adik. Jawaban 6 A, B, C, D, E itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu pakai tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ya. Oke. Mau dibahas atau enggak? Nomor 6. Karena yang komunitas sebenarnya udah bahas ini, betul ya, Li? Betul ya? Nah. Mau dibahas nggak? Ya, udah dibahas kemarin yang buat yang komunitas. Kalau yang misalkan yang sendiri belum dibahas, boleh juga dibahas kembali supaya anak-anak mandiri juga dapat Pak Banda. Iya, makanya Kak Bandar tanya, mau dibahas kan? Nomor 6. Hah? Gimana? Bahas, oke. Yang lain mau dibahas? Bahas ya? Oke, nomor 6. Nah, adik-adik lihat, kalau kayak gini, ini namanya nomor 6 tuh pertidaksamaan. Tidak samaan ya, berarti nggak sama. Linear 2 variabel. Nanti kalian bisa cari materi ini di YouTube atau di manapun, bebas sumbernya. Tapi yang jelas nomor 6 ini materinya tentang ini, pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, nah kalau kalian dapat soal ini, Kak Bandar kasih triknya. Kalian perhatikan jawaban langsung. Ya, perhatikan langsung ke kunci jawabannya. A, B, C, D, E-nya kalian perhatikan. Nah, perhatikan pertama yang persamaan paling awal atau persamaan yang sebelah kiri. Oke? Jawaban A, B, C, D, E untuk persamaan pertamanya ada yang beda nggak? Ada nggak yang beda dari persamaan jawaban A, B, C, D, E untuk yang pertama yang sebelah kiri? A, B, C, D, E-nya ada yang beda nggak? Jawabannya? Ada. Nggak ada, sama semua ya? Oke, aman ya? Berarti yang persamaan pertama itu jawabannya udah benar. Nggak usah kalian pusingin lagi. Oke, ya. Lalu lihat fokus ke pindah ke persamaan kedua yang di tengah-tengah. Ada yang beda nggak dari A, B, C, D, E? Yang mana yang beda? Yang beda dari A, B, C, D, E untuk persamaan kedua yang di tengah. Ada yang beda nggak? Kalau ada, yang mana? Pilihan yang mana yang beda? Yang B sama yang D, Kak. B dan D, beda. Coba cek lagi, Marvel. A, B, D, E. D dan E ya, dodol dan entok ya. Oke. Kalian mau dicek A, B, C atau D, E-nya? Itu kan ada 2 versi yang tengah ya. Mau cek A, B, C atau yang D, E-nya? Nanti Kak Bandar ajarin Yang cara DE aja, Kak. DE aja. Oke ya. Buat nomor 6 kita cek dulu jawaban buat persamaan kedua yang D dan E. Oke. Persamaannya apa?
3x tambah 5y, sorry, 5y sama dengan 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 30 ya. Kurang dari sama dengan 30. Oke, nah ya, kita cek jawaban D dan E dulu. Oke. Adik-adik kalau ketemu pertidasan begini, nggak usah ikutin tandanya. Tandanya ini hanya menerangkan daerah ininya aja, penyelesaiannya di koordinatnya gitu ya. Nah, kalian cukup rubah tanda ini untuk cari koordinatnya, 3x tambah 5y, tandanya ganti dengan sama dengan. Oke, sampai sini bisa? Ini untuk mencari koordinatnya. Ya, lanjut ya. Oke, berarti sekarang kita fokus cari koordinat. Oke, bentar. Nah, misalkan koordinatnya Kak Bandar ambil X sama dengan 0. Kak Bandar misalkannya X-nya sama dengan 0 dulu. Berarti kalau X sama dengan 0, berarti 3 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 30. 3 kali 0 kan 0. 0 ditambah 5Y kan tetap 5Y. Sama dengan 30. Berarti Y-nya 30 dibagi 5. Y-nya berarti 6. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 6. Maka koordinatnya berarti untuk yang ini, X-nya 0, Y-nya 6. Ada di gambar nggak? Ada nggak di gambar titik yang menerangkan koordinat 0,6? X-nya 0, Y-nya 6. Ada nggak di gambar? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, langsung kalian blacklist saja jawaban D dan E. Ini berarti blacklist. Tapi nggak ada di gambar. Garisnya nggak akan ada di gambar. Ngapain kalian capek-capek lagi nyari koordinat satunya? Langsung blacklist saja D dan E. Berarti kandidat jawaban kita cuma A, B, C ya. D dan E udah miss. Sampai sini bisa? Bisa. Oke, persamaan 1 dan 2 yang cocok cuma A, B, dan C. Nah, sekarang perhatikan persamaan 3. Untuk A, B, dan C-nya ada yang beda nggak? Persamaan 3 yang beda, A, B, dan C. B sama C beda. B sama C beda. Mau dicek yang A atau yang B dan C? Semua. AB sama C beda. A, B sama. Kayaknya A-nya beda sama B, C. Beda. Beda semua. Beda semua. Mau dicek yang mana? Beda tanda ya, B dan C ya? Iya, semua beda. Oke, mau dicek yang C. Iya. C aja ya, kita pancing ya C ya. Oke, kita pancing yang C dulu. Yang C persamaan ketiga sekarang. Apa persamaannya? Boleh bantu Kak Bandar? Buat jawaban C persamaannya. 3x Aha. minus min 2y Aha. lebih besar sama dengan 6. Lebih besar sama dengan. Oke, tadi persamaan konsepnya sama ya. Tinggal ganti tandanya dengan sama dengan. Berarti 3x dikurang 2y sama dengan 6. Nah, kita misalkan lagi. Misalkan x sama dengan 0. Ya, x sama dengan 0. Ini untuk persamaan ketiga ya, berarti 3 kali 0. Dikurang 2y sama dengan, nah 3 kali 0 kan 0. 0 dikurang 2y berarti tetap min 2y sama dengan 6. Maka y-nya berarti 6 dibagi minus 2. Plus bagi min, 6 bagi 2, 3. Berarti 0, min 3. Ada nggak di garisnya 0, min 3? 0, Nggak ada. nggak ada. Berarti jawaban C, blacklist. Saya C-nya blacklist. Nah, berarti tinggal AB kandidatnya. Untuk persamaan ketiga, tinggal A dan B. Nah, sekarang kalian mau dibahas A atau B? Pilih satu, A atau B. Yang A, Kak. Yang A, oke. Yang A itu minus 3x. Bantu Marvel, yang A apa jawabannya? Oke. Min 3x. Lalu apa kemudian? Min 3X tambah 2Y
Kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan. Oke. Yuk, lanjut sekarang yang A ya. Misalkan ini persamaannya kita ganti dulu. Jadi, tandanya jadi sama dengan ya. Sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita misalkan lagi X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Berarti min 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Min 3 kali 0 kan 0 tetap ya. Ditambah 2Y tetap 2Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi 2. Y-nya sama dengan 3. Maka cek di gambar, X-nya 0, Y-nya 3. Berarti koordinatnya 0,3. Ada nggak koordinat 0,3? Ada, Kak. Ada. Oke, kalau ada, kalian cross check langsung lagi, satu titik lagi. Kalian cek, penting untuk cek satu titik lagi. Ya, kalau X sama dengan 0 udah, kita coba Y sama dengan 0. Misalkan berikutnya Y sama dengan 0. Oke. Biar memastikan ya. Berarti ini min 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Min 3X tetap 2 kali 0, 0 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi min 3 plus bagi min. Min ya. 6 bagi 3, 2. Nah, berarti ini koordinatnya X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti min 2,0. Ada nggak koordinat min 2,0 di gambar? Ada. Ada. Oke, berarti jawabannya yang 1, 2, 3 yang memenuhi hanya jawaban yang A. B berarti bukan. Nyampe 5 menit nggak ngeceknya? Nggak kan? Jadi triknya aja yang nggak benar ajarin ya. Nanti semoga di UTBK ada soal yang sama, kalian bisa pakai trik yang sama juga. Ya. Nah, benar sudah hitung, ini 2 jam sebetulnya lebih waktunya, 2 jam tuh pasti banyak sisanya waktunya, karena cuma 20 soal. Kalau satu soal 10 menit aja, berarti kan kalian bisa maksimalin, bisa 5 menit gitu ya. Berarti kalau satu soal 5 menit, berarti 20 kali 5 kan 100 menit, masih ada sisa 20 menit untuk cek ulang jawabannya. Atau buat menulis coret-coretannya. Nah, saran Kak Bandar, tiap nomor kalian hitungnya pakai kertas, bukan di pikiran ya. Jadi kalian tumpahin coret-coretannya di situ. Jangan pakai logika yang kemana-mana ngawang-ngawang. Ya, nanti kan susah Kak Bandar menerjemahkan logika yang ada di pikiran kalian, kan agak sulit ya. Kak Bandar harus menerawang jauh, dan Kak Bandar nggak ada ilmu itu untuk menerawang gitu. Oke ya. Nah, nomor 6 oke, aman? Bisa ya? Yuk, lanjut ke bawah Kak Sam. Samuel boleh bantu nggak ke bawah ya? Ya, gimana? Ada yang mau nanya? Ya, kalau misalnya nomor 4 itu ada cara cepatnya nggak ya? Kayak Nomor 4, Kak Sam coba lihat. nyari Nomor 4. Nah, ini namanya ketidaksamaan rasional. Ini harus kalian ingat konsepnya. Yang jelas di dalam akar itu tidak boleh sama dengan 0. Karena ini panjang, besok kita bahas ya nomor 4 ya. Nomor 4, 5, dan 6. Coba ke bawah Kak Sam. 4, 5, 6 udah ya. 3, 4, 5 berarti ya. 3 belum ya tadi ya. 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5 besok kita bahas ya. Ini pertidaksamaan semua. Ini agak cukup panjang, jadi Kak Bandar skip. Nah, coba lihat nomor 8. Matriks. Ini perkalian matriks. Siapa di sini yang belum sama sekali tahu matriks itu apa? Belum tahu konsep matriks seperti apa? Boleh raise. Matriks. Oke. Wow. Dari ya. Oke. Ini perkalian matriks. Mau dibahas nomor 8?
Nomor 8 mau dibahas? Yang lain gimana? Ya, Bahas. Oke, Yeremias juga belum paham. belum. Oke, ya. Kita nomor 8 ya. Agak curiga nih kapan dan nanti kalian UPK-nya. Nah, dari sini kalian hampir semua materi belum kalian kuasai ya, jadi kasihan. Nomor 8 yuk. Oke, nomor 8 tuh matriksnya yang kiri apa? Boleh nggak bantu Kak Bandar? Isi matriksnya apa aja? Yang kiri. 4 min 1 XY ya. Matriks 4 min 1 XY. Lalu ini matriks ini dikalikan dengan matriks apa? 1, 2, min 3, 5. 1, 2, min 3, 5. Nah, jadinya nanti matriksnya berapa nih? 7 Z min 13 7 oke. Ini 7, ini Z, ini min 13. Ini 4 ya. 4 atau min 4? Sorry, benar. Min 4 ya. Oke, di sini ada X, ada Y, ada Z yang kita belum tahu angkanya berapa. Tapi lewat clue ini, perkalian dua matriks ini nanti ketahuan X, Y, Z-nya berapa. Siapa di sini yang belum bisa mengalihkan matriks? Adakah? Ada ya? Oke, yuk. Cara mengalihkan matriks ya, kita pelan-pelan ya adik-adik ya. Pelajaran kelas 11 sebetulnya. Kalian harus coba buka lagi catatan-catatan. Oke, yang pertama ini dulu. 4 kali 1. Kalian boleh tulis di sini. Perkalian pertamanya 4 kali 1. Lalu ditambahkan dengan ini, min 1 kali min 3. 1 kali oke. Konsepnya selalu begitu ya. Jadi yang kiri dengan yang kanan cara mengalihkannya begitu. Oke. Nah, sekarang yang bawah berarti X kali 1. Berarti ini X kali 1 ditambah Y kali min 3. Y kali min 3. Sampai sini aman nggak? Kita baru mengalihkan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, tapi yang bagian kirinya. Sampai sini aman? 4 kali 1 ditambah. Ada pertanyaan? Ini bisa satu sesi kita bahas kalau untuk matriks. Kita benar ajarin cara cepatnya aja untuk mengalihkan matriks seperti ini. Ya. Lalu kemudian yang sebelah kanannya ini baru yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kanannya kita pakai warna lainnya. Berarti 4 kali 2 sekarang. Berarti di sini 4 kali 2 ditambah min 1 kali 5. Min 1 kali 5. Oke, itu yang atas. Sekarang yang bawahnya. Itu yang bawah. Tinggal X kali 2. Oke. Ditambah Y-nya kali dengan 5. Y kali 5. Dah. Nah, ini nanti akan sama hasilnya dengan yang kanan. Yang kanan tadi hasilnya ini. Nggak berubah ya yang kanannya.
Oke, ini jadinya 7 Z 13. Nah, ini nanti kiri dan kanan harus sama hasilnya. Oke, sekarang kita cek. 4 kali 1 berapa tuh? 4 ya. Min 1 kali min 3 berapa? Min 1 kali min 3 berapa? 3, Kak. Oke, berarti 4 tambah 3. Oke, lanjut yang bawahnya. X kali 1. X kali 1 berapa? X, Kak. X aja. Oke. Y kali min 3. Y kali min 3. Min 3Y. Plus ketemu min berarti tetap min ya. Min 3Y. Jadi yang bawah begini. Yang sini. 4 kali 2. 8, Kak. Min 1 kali 5. Min 5, Kak. Plus ketemu min. Min kan. Oke. X kali 2. 2X, Kak. Y kali 5. 5Y ya. Ini jadinya 7Z min 13 min 4. Oke, nah mantap. Tinggal kita cek. Sekarang kita jumlahin dulu. 4 tambah 3 berapa? Yang ini ya, 4 tambah 3 berapa? 7, Kak. 7. 8 kurang 5? 3, Kak. X min 3Y tetap ya. Karena belum tahu X-nya berapa. 2X tambah 5 juga sama. Belum tahu berapa. Ya kan? Jadi ini 7 min 13 Z min 4. Oke. Dalam matriks yang letaknya sama, itu nilainya sama. Karena ini persamaan matriks. Ya. Benar ulangin. Elemen-elemen yang terletak dalam posisi yang sama, itu punya nilai yang sama. Contohnya mana kan? 7 ini kan baris pertama, kolom pertama. Sama dengan 7 juga. Oke, jadi udah fix ya. 7 dan 7 sama. Nah, berarti yang elemen yang lain juga harus sama dong dengan yang kiri dan kanan. Oke, dari sini ketahuan yang paling gampang. Nilai apa yang bisa kalian dapat? Paling gampang dulu. Z sama dengan 3, Kak. Oke, Z-nya sama dengan 3. Mantap. Marker. Berarti 3 sama Z sama ya. Oke, kita tulis di atas. Z-nya nilainya 3. Nah, tinggal X dan Y ini yang belum dapatkan. Ya enggak? Nah, letak yang ini X min 3Y sama dengan min 13. Kita tulis dulu ya. X min 3Y sama dengan min 13. Lalu yang ini kan letaknya sama dengan min 4. 2X tambah 5Y sama dengan min 4. Nah, lagi-lagi ketemu dengan substitusi ataupun eliminasi. Kalian bebas mau eliminasi atau substitusi sama aja, nggak masalah. Ya. Kali ini Kak Bandar pilih substitusi. Oke, gimana cara substitusi Kak? Kak Bandar ganti persamaan yang atas ini pakai konsep begini. Kak Bandar mau ngambil X-nya, berarti X-nya tetap di kiri, maka min 3 ini Kak Bandar pindahin ke kanan. Ya, berarti 3Y jadi positif ya, dikurang 13. Nah, untuk substitusi kita butuh seperti ini. Satu variabel yang mau kita masukin ke persamaan berikutnya. Oke ya. Nah, karena Kak Bandar dapat persamaan X yang baru di persamaan yang atas, maka yang persamaan X yang baru itu Kak Bandar masukin di persamaan kedua yang bawah. Nah, ini X yang ini coret nih. Nah, X yang ini Kak Bandar masukin ke sini.
Ya, Kak Bandar gantikan X yang di sini dengan yang baru ini. Ya, berarti jadinya 2 dikali X-nya 3Y min 13 ditambah 5Y sama dengan min 4. Oke, 2 kali 3Y berarti 6Y. 2 kali min 13 berarti min 26. Ditambah 5Y sama dengan min 4. Oke, angka sama angka Kak Bandar kumpulin ya. Min 26-nya Kak Bandar pindah ke sana. Yang kiri 6Y tambah 5Y sama dengan min 4 tambah 26. 6Y tambah 5Y kan 11Y. Min 4 tambah 26, 22 ya. Maka Y-nya sama dengan 22 dibagi 11. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, Y-nya dapat 2. Jadi nilai Y-nya 2 nih. Kita tulis di atasnya Y-nya sama dengan 2. Oke. Nah, berarti nyari X-nya gimana, Kak? Tadi kita dapat Y-nya. Pakai yang ini aja. Berarti 3 kali 2 dikurang 13. 3 kali 2 kan 6. Dikurang 13 berarti min 7. Berarti X-nya sama dengan min 7. Nah, ini tinggal kalian jumlahin. Kan ditanya X tambah Y tambah Z. Betul nggak pertanyaannya? Ya kan? Nah, tinggal jumlahin aja. X tambah Y tambah Z-nya. 3 tambah 2 dikurang 7. Berarti min berapa? 3 tambah 2 dikurang 7 min berapa? Min 2 ya. Ada nggak jawabannya min 2? Ada ya? Oke. Oke, silakan bicara. Kalau ada kita mau absen, semoga nanti besok kita bisa tuntaskan semua ya. Hari ini kita dapat berapa nomor sih? 1, 2, 6, sama 8 ya. Oke, sedikit banget ya. So, kita kesut aja. Nah, kalau kalian mau penasaran, yang belum sempat kerjain, baru kerjain tryout 1, kerjain dulu tryout 2-nya, supaya besok lebih nyambung ya. Dipercuma Kak Bandar bikin pembahasan kalau kalian belum sama sekali kerjain nih. Oke, minimal kalian coba dulu lah. Masalah benar salahnya kan ini masih tryout ya. Oke. Sudah? Yuk kita absen ya. Absen. Sam, thank you udah bantu Kak Bandar share screen ya. Sama-sama Pak Bandar. Oke, yuk. Silakan, ini aja nih yang mau open cam. Ada lagi mau open cam yang lain? Kak Bandar kirim hasil absennya di grup ya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi besok ya. Semoga besok kita bisa beres pembahasan saya. Oke, Bapak semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya. Terima